Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Semuanya baik-baik saja kan? Oke, senang sekali bisa bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Hari ini yang bawa pujiannya adalah Bang Sam dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain, yaitu ada Kak Siska Simangunsong. Halo. Dan juga Kak Devi Sitorus. Halo. Selain itu ada juga abang-abang yang ganteng-ganteng, yaitu Bang Sintong Sihombing dan juga Bang Effendi Purba. Oke, sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Kalau sudah siap, abang mau cek dulu apakah semua adik-adik sekolah minggu sudah bawa Alkitab? Oke, disiapkan dulu Alkitabnya, kemudian disiapkan juga hatinya. Sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, abang undang dulu adik-adik sekolah minggu untuk saat teduh sebentar. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Amin. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Semangat Bang. Semangat ya Kak Devi ya, Kak Siska ya. Iya Bang. Dan abang percaya bahwa adik-adik sekolah minggu di rumah juga lagi semangat. Dan untuk memulai ibadah kita hari ini, abang undang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang pertama, yaitu Matahari Bersinar Terang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi dengan riang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, bangsa berbangga mengari padang, semua mengajak kepada kita, memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, bangsa berbangga mengari padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita nyanyi sekali lagi. Lebih semangat lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, bangsa berbangga mengari padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke, tadi adik-adik sekolah minggu sudah nyanyi dengan semangat. Dan kali ini kita mau berdoa. Kita berdoa untuk doa pembuka. Adik-adik abang undang untuk lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kesehatan, untuk hidup yang Tuhan Yesus berikan bagi kami, bagi adik-adik sekolah minggu. Dan pada pagi hari ini kami masuk dalam ibadah sekolah minggu online. Kami percaya bahwa walaupun kami berada di tempat yang berbeda, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati ibadah kami ini. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk memulai biar lebih semangat lagi, abang undang kembali adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi. Kita bernyanyi dari
Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyikan lagi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Halo adik sekolah minggu. Nah, berjumpa lagi dengan Bang Tamberin hari ini yang akan membawakan ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, sebelum Abang beritahu ayat hafalannya buat minggu ini, kita lihat dulu ya cuplikan ayat-ayat hafalan yang sudah adik-adik sekolah minggu kirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke, kita lihat bersama-sama. Salam kakak guru sekolah minggu, nama saya Angel Lalu Satu. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Nana Panjaitan Nana Tiga. Halo kakak-kakak, abang-abang, nama saya Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Sion Panjaitan. Yohanes 14 ayat 6. Ayat hafalan kali ini diambil dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Hafalannya hari ini dari Yohanes 14 ayat 6. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 6. Ayat hafalan sekolah minggu Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Kata Yesus kepadanya,
Yesus kepadanya, Akulah jalan Akulah jalan dan kebenaran dan kebenaran dan hidup. dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan hidup dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Good. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada orang pun Yang datang kepada Bapa kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada
Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat semua. Amin. Salam sehat teman-teman. God bless you. Nah, itu tadi ayat hafalan yang sudah adik-adik sekolah minggu kirim yang minggu lalu. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini akan abang bacakan yaitu ayat hafalannya yaitu hukum Taurat pertama. Biar abang bacakan. Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Abang ulangi lagi ya, hukum Taurat yang pertama yaitu akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke, itu dia ayat hafalan buat minggu ini. Jangan lupa buat adik-adik sekolah minggu untuk mengirimkannya ke guru-guru sekolah minggu yaitu di Instagramnya yang namanya SMHKBP Lontar Surabaya. Dan jangan lupa untuk nge-tag di video tersebut ya adik-adik. Di tagnya SMHKBP Lontar Surabaya. Dan di Facebook juga Gereja HKBP Lontar Surabaya. Paling lama pengumpulan ayat hafalannya hari Rabu ya adik-adik. Hari Rabu minggu depan. Jangan lupa untuk mengirimnya. Oke, sampai di sini dulu buat ayat hafalannya. Sampai bertemu untuk minggu depan. Shalom. Nah, itu tadi ayat hafalan yang disampaikan sama Bang Tamrin. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu, silahkan dihafal. Dan jangan lupa kalau sudah hafal, direkam, kemudian dikirim lewat media sosial yang sudah disebutkan yaitu Instagram sekolah minggu dan juga Facebook. Jangan lupa paling lambat diserahkannya hari Rabu. Oke? Good. Kalau begitu kita lanjut lagi ibadah kita sekolah minggu. Kita mau bernyanyi dari lagu yang ketiga, Ku Hidup Bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kabar adik-adik tetap sehat dan baik aja ya adik-adik, tetap di rumah ya. Nah, sebelum kita memulai cerita kita pada pagi hari ini, kita siapkan dulu Alkitabnya. Ayo, diambil dulu Alkitabnya. Sudah? Nah, abang juga sudah ngambil nih. Nah, sebelum kita memulai cerita kita pada pagi hari ini, kita lipat tangan dulu, tutup mata, dan kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan surga Tuhan, tak lagi Tuhan, kami akan menyampaikan cerita kepada adik-adik seluruh kami Tuhan. Kiranya kami bisa menyampaikan cerita demi cerita agar adik-adik seluruh kami mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan. Kami bersyukur. Amin. Nah, kita pada cerita kita pada pagi hari ini terdalam dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat berapa Kak Yesi? Ayat 8 sampai dengan 10. Nah, abang ulas lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Dia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tadi kita sudah tahu kan, di 1 Yohanes pasal pertama ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan sebuah perbuatan yang namanya dosa. Kenapa? Karena di 1 Yohanes pertama ini itu tidak dijelaskan kepada suatu kelompok, tapi dijelaskan kepada kita semuanya, bahwa kita tahu sendiri semuanya upah dosa adalah maut. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu sama adik-adik semuanya, apa itu arti dosa? Kakak tunggu. Kalian benar semuanya. Dosa itu semuanya kalian sudah ngerti. Dosa itu nggak boleh melakukan sesuatu hal kak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu betul. Tapi kakak mau jelaskan dulu ya, dasar dari dosa pada Yohanes 3 ayat keempat dijelaskan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, contoh-contohnya seperti apa adik-adik? Dosa itu seperti gini, kalian itu berbohong, kalian itu mencuri, kalian itu melakukan pelanggaran apa lagi ya bang kira-kira?
Kalau di sekolah biasanya bertengkar, Kak. Nah, bertengkar, isengin teman-temannya kalau di sekolah minggu. Siapa ya kira-kira yang suka melakukan keisengan-keisengan itu? Tapi kalian tahu nggak sih, tokoh pertama yang melakukan dosa siapa? Atau manusia pertama yang melakukan dosa itu siapa? Yo, good, Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa melakukan dosa yang dilakukan itu adalah makan buah pengetahuan baik dan buruk. Itu nggak boleh. Akhirnya apa? Mereka diusir oleh Allah dari Taman Eden. Nah, akhirnya apa? Kita semuanya itu juga menjadi manusia berdosa. Ya, benar banget. Nah, di sini intinya bahwa kita harus mengakui apa yang sudah kita perbuat ataupun apa yang sudah kita lakukan adik-adik. Kalau misalnya kita berbohong, ya kita harus mengakui kepada Tuhan, aku telah berbuat dosa, yaitu tentang berbohong. Tuhan, aku telah berbuat dosa, telah bertengkar dengan teman saya. Tuhan, ampuni atas segala dosa saya, telah mencuri. Kita harus mengakui apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita lakukan tadi itu hanya kita lakukan dalam diri kita harus mengakuinya. Jadi kita tidak perlu malu adik-adik, kita harus mengakui apa keluh kesah kita dalam hal berdosa itu kepada Tuhan. Ya benar banget, Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih. Apapun yang kita perbuat pasti Tuhan akan mengampuninya. Tapi ingat, jangan berulang kali. Misalnya kita berbohong sama teman, terus berbohong lagi sama orang tua, berbohong lagi sama kakak. Itu nggak boleh, nggak baik. Kita tidak boleh mengulang kembali apa yang telah kita sharingkan sama Tuhan. Cukup sekali, Tuhan ampuni kesalahan saya yang sudah saya lakukan itu. Cukup sekali kita mengakui kesalahan dosa kita, ya adik-adik ya. Betul Bang. Karena apa? Karena Tuhan itu maha pengasih, itu sudah pasti. Benar. Tapi di ayat yang ke-9 dijelaskan bahwa Ia adalah setia dan adil. Artinya apa? Ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa, terus kita mengakui kesalahan kita, berarti itu artinya Tuhan juga menyucikan diri kita ditebus dosa kita, ya kan? Nah, tapi bukan berarti kita melakukan dosa itu lagi, karena keadilan itu juga ada. Ingat yang tadi kakak jelaskan, upah dosa adalah maut. Bahaya juga ya, jadi itu juga mengerikan buat kita. Nah, adik-adik semuanya, supaya kita tahu sekarang bahwa perlakuan yang kita lakukan atau perbuatan dan perkataan yang kita lakukan itu harus diperhatikan betul-betul. Benar. Kita harus memastikan diri kita, kira-kira aku melakukan perbuatan ini baik nggak ya? Kira-kira aku mau nolong mama sama papa misalkan. Mumpung mama papa nggak ada di rumah, aku sapu-sapu di rumah, aku mau cuci piring, atau kalau misalkan di sekolah ada temennya yang jatuh misalkan, bukan berarti diledek, tapi loh kasihan, iya betul, dibantu, ayo ditolong, dibopong ya kan, itu artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu disukai oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, itu dia adik-adik cerita kita pada minggu ini. Kita akhiri cerita kita dengan kita tutup dengan doa. Silakan, yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan boleh sangat baik dan sungguh sangat baik kepada kami. Karena Tuhan sudah membimbing kami, menuntun kami dari sepanjang malam hari tadi hingga saat ini kami bisa mendengarkan, bersekutu, bersukacita bersama-sama dengan Sekolah Minggu HKBP Lontar. Walaupun kami tidak bertemu Tuhan, tidak bertatap muka, tapi dengan virtual ini Tuhan, kami boleh Tuhan tetap bersukacita untuk kami bisa menjadi mengerti apa itu menjadi anak-anak terang. Bapa, ajarkan kami untuk kami selalu peduli kepada sesama kami, ajarkan kami untuk kami bisa selalu mengasihi sesama kami, dan ajarkan kami untuk kami selalu mengerti bahwa kami
adalah manusia berdosa sehingga kami tidak melakukan itu semua, Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati orang tua kami, berkati kami semuanya, supaya kesehatan dan kemurahan datangnya dari-Mu Tuhan, itu melingkupi kami. Tutup bungkus tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, satu nama Tuhan Yesus Kristus yang baik dan hidup. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Kakak, Yesi, dan Bang Jojo di sini undur diri dulu. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi nas cerita yang dibawakan sama Kak Yesi sama Bang Jojo. Abang harap adik-adik sekolah minggu mendengarkannya dan juga boleh semakin hari semakin baik dan semakin takut akan Tuhan. Oke? Sebelum kita nanti aktivitas dan sebelum mengakhiri ibadah, kita mau bernyanyi lagu yang terakhir, lagu pengampunan dosa. Kita bernyanyi bersama-sama. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber kemenanganku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyi lagi ya. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pengampunanku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, selamat hari Minggu. Tetap bersemangat, tetap bersukacita walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Nah, gimana kabarnya hari ini? Oke, untuk aktivitas hari ini akan ditemani oleh Kak Arta dan juga Kak Rebecca.
Ya, sebelum kakak berdua menyampaikan challenge atau aktivitas apa yang akan kalian buat, yuk kita lihat dulu aktivitas minggu lalu yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar baklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau sinar terang, burung berkicaulah si padang, hawa sama baklah kepada padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar. Nah, itu dia tadi aktivitas yang sudah kalian upload baik ke Instagram maupun juga ke Facebooknya Gereja HKBP Lontar. Oke, Kak Rebecca, aktivitas apa yang akan diberikan oleh untuk adik-adik sekolah minggu? Oke, Kak Arta. Oke, adik-adik, untuk minggu ini aktivitasnya tentang puisi. Nah, adik-adik, puisinya tentang apa sih, Kak? Nah, puisinya itu tentang cerita yang sudah diceritakan oleh Kak Yesi dan juga Bang Jojo. Seperti ini yang Kak Arta dan juga Kak Rebecca contoh puisinya. Nah, ini untuk Kak Rebecca puisinya tentang belenggu. Apa sih Kak inti dari puisinya Kak Rebecca ini? Nah, inti dari puisi ini kita bebas dari ikatan dosa dan juga memohon pertolongan Tuhan. Dan juga untuk puisinya Kak Arta gimana ya? Oh iya, di sini juga Kak Arta bikin puisi. Judulnya itu Siapa yang Berkuasa. Kalau tema sih sesuai sama cerita yang tadi disampaikan ya, dan juga nats ceritanya. Nah, kalau misalnya kakak di sini lebih menekankan tentang dosa. Siapa sih manusia yang nggak berdosa di dunia ini? Nggak ada kan ya, semuanya berdosa. Oleh karena itu semuanya butuh Tuhan Yesus sebagai penolong dan juga juru selamat kita semua. Juru selamatnya Kak Arta, Kak Beka dan juga adik-adik di rumah. Gitu. Nah, kalau misalnya kita adalah manusia berdosa dan kita sadar, oleh karena itu kita harus butuh pertolongannya Tuhan. Itu inti dari puisinya Kak Arta. Kalau kalian tanya, Kak, terus kenapa warnanya bisa beda ya sama hiasan-hiasannya? Itu bebas. Karena challenge kita minggu ini adalah membuat puisi. Kalau misalnya kalian mau menghiasnya lebih indah lagi daripada punya kakak berdua, silahkan. Akan sangat baik. Oke? Nah, Kak, gimana kalau misalnya mau pengumpulannya? Silahkan jelaskan. Untuk pengumpulannya adik-adik, terakhir ditunggu hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 dan juga di-share di media sosial Instagram SMHKBP Lontar Surabaya dan juga Facebook Gereja HKBP Lontar. Nah, adik-adik, kakak ingatin kembali ya untuk aktivitas minggu ini membuat puisi. Nah, puisinya itu tentang yang sudah diceritakan oleh Kak Yesi dan juga Bang Jojo. Udah Kak? Udah Kak. Oke, dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With